Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Politeknik Negeri Semarang dari kelas AK2E. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis lingkungan. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk dengan kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Widya Maharani dengan NIM 341910402. Yang kedua ada Mulasi Dwi Astuti dengan NIM 3419118. Yang ketiga ada saya sendiri Sundaria dengan NIM 3419147. Yang terakhir ada Yunita Adista dengan NIM 3419140. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar penjelasan materi mengenai etika bisnis lingkungan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mulasi Dwi Astuti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya Mulasi Dwi Astuti sebagai pemateri 1 akan menjelaskan submateri dari etika lingkungan, yaitu pengertian etika lingkungan, jenis-jenis etika lingkungan, dan prinsip-prinsip etika lingkungan. Submateri yang pertama yaitu pengertian etika lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu arti etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga yang dimaksud dengan etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Nah, etika lingkungan itu diperlukan agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dapat dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan dapat tetap terjaga. Nah, etika lingkungan itu juga sering disebut sebagai etika ekologi. Submateri yang kedua yaitu jenis-jenis etika lingkungan. Etika ekologi selanjutnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Nah, apa itu etika ekologi dangkal? Etika ekologi dangkal yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Sedangkan etika ekologi dalam yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang menilai pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Submateri yang ketiga yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Terdapat 9 prinsip dalam etika lingkungan. Prinsip yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam atau respect for nature, yang artinya manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature, yang artinya manusia sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai bagian dari alam bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Prinsip yang ketiga yaitu solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Artinya manusia memiliki perasaan solider di mana bisa mendorong untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature, yang artinya dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Prinsip yang kelima yaitu prinsip no harm. Artinya, manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Prinsip yang keenam yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan bahwa ada batasan untuk hidup secara layak sebagai manusia yang selaras dengan alam. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia memiliki akses yang sama dalam berkelompok dan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang kesembilan yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini ditujukan agar manusia mempunyai sikap
dan perilaku yang terhormat untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Baik, terima kasih kepada Mulatsi yang telah menyampaikan materinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Anggi Widya Maharani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan bisnis dan lingkungannya. Bisnis itu merupakan kegiatan pengelolaan dari sumber-sumber ekonomi ataupun sumber daya yang telah disediakan oleh lingkungan. Kemudian, interaksi antara bisnis dan lingkungannya itu akan saling memberikan dampak atau pengaruh baik yang positif maupun negatif. Jadi, antara bisnis dan lingkungan itu saling memberikan dampak satu sama lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi terkait unsur-unsur dari lingkungan yang bisa mempengaruhi dalam bisnis itu ada di next selanjutnya. Seperti yang tampak dalam PPT, itu ada 2 unsur yang mempengaruhi dalam bisnis. Yang pertama itu unsur lingkungan eksternal. Nah, unsur lingkungan eksternal itu diartikan sebagai pihak-pihak yang berada di luar bisnis atau perusahaan yang nantinya akan memunculkan tantangan dalam bisnis itu sendiri, dan faktor ini itu cenderung lebih sulit untuk dikendalikan karena lebih seringnya sendiri itu bisnis yang menyesuaikan terhadap perubahan dari variabel-variabel dari lingkungan eksternal ini sendiri. Yang kedua adalah lingkungan internal, yaitu merupakan faktor yang berada di dalam bisnis itu sendiri dan cenderung lebih mudah untuk dikendalikan karena adanya manajemen dari perusahaan masing-masing seperti itu. Dan biasanya juga perusahaan akan membuat suatu analisis SWOT untuk berguna sebagai kemajuan dalam bisnisnya itu sendiri. Selanjutnya itu ada hubungan bisnis dengan pemerintah. Seperti yang kita tahu bahwa kita tuh tidak bisa membuat suatu bisnis tanpa adanya dukungan dari pemerintah seperti itu. Dan langsung saja untuk hubungan bisnis dengan pemerintah itu yang pertama, interaksi sebagai konsekuensi kewenangan aparatur pemerintah untuk mengatur kehidupan dari bisnis. Jadi pemerintah itu mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan dalam bisnis. Mungkin suatu bisnis itu sudah dibilang tidak layak lagi untuk beroperasi, maka pemerintah itu memiliki kewenangan untuk memberhentikan dari bisnis itu sendiri. Yang kedua itu, pemerintah merupakan pembeli terbesar atas berbagai produk yang dihasilkan oleh dunia usaha. Lalu selanjutnya, pemerintah sebagai promotor dunia bisnis pada tingkat regional maupun global. Kemudian, pemerintah itu sebagai pemberi subsidi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa di masa sekarang ini pemerintah itu banyak memberikan bantuan atau subsidi bagi bisnis-bisnis yang sedang berkembang atau yang bisa dinamakan itu bisnis startup seperti itu. Nah, pemerintah itu sering memberikan bantuan berupa bantuan modal ataupun bantuan usaha yang lainnya untuk mendukung perkembangan dari bisnis itu sendiri. Kemudian, pemerintah menjadi penanggung jawab utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pemerintah itu juga memiliki kewenangan untuk membuat suatu bisnis yang nantinya itu akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, pemerintah sebagai pelindung masyarakat. Jadi, pemerintah itu juga mempunyai kewenangan untuk melindungi masyarakat dari bisnis-bisnis yang sekiranya itu tidak bisa beroperasi ataupun memiliki dampak negatif untuk masyarakat seperti itu. Dan selanjutnya itu pemerintah terlibat langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bisnis. Itu terkait dalam perizinan bisnis ataupun bisnis itu juga suatu perusahaan itu berdiri dan selalu membayar pajak yang nantinya akan diserahkan ke pemerintah. Selanjutnya, pemerintah berperan untuk menentukan alokasi dana dan daya yang dimiliki oleh negara beserta pemanfaatannya. Nah, sebaik untuk alokasi dana ini, pemerintah itu sudah mencanangkan berapa persen untuk dunia bisnis seperti itu. Mungkin bisnis baju ataupun bisnis makanan, semuanya itu memiliki persentase alokasi dana yang berbeda-beda. Selanjutnya itu pemerintah atas nama rakyatnya itu menguasai kekayaan nasional yang mana nantinya itu kekayaan nasional ini akan dimanfaatkan dalam dunia bisnis untuk kepentingan masyarakat di Indonesia juga. Itu. Terima kasih Anggi Widya atas materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Yunita Adista. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, saya Yunita Adisa sebagai pemateri 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hubungan bisnis dengan lingkungannya. Selanjutnya, hubungan bisnis dengan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, perusahaan berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang politik, turut menjaga stabilitas politik dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah. Ketiga, bidang sosial, turut memajukan kegiatan pendidikan, pemberantasan tuna aksara, mendorong kreativitas di bidang seni. Bidang legal, sebagai warga negara, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang etika, keadilan dan kejujuran pada diri sendiri dan kepada semua pihak atau siapapun yang berinteraksi, termasuk pesaing. Penggunaan diskresi secara bertanggung jawab. Kemudian, tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Tanggung jawab konsumen. Perusahaan memikul tanggung jawab. Yang pertama, produk yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. Kedua, penyediaan informasi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan. 3. Mutu produk. Keempat, keamanan penggunaan produk tersebut. Pemenuhan kebutuhan produk. Dapat dipastikan bahwa suatu perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu agar 1. Pengguna lama tetap loyal kepada perusahaan. 2. Bertambahnya peminat baru. 3. Penjualan produk tersebut mampu meningkatkan keuangan perusahaan. Kemudian informasi yang faktual. Norma-norma yang moral dan etika menuntut perusahaan menghasilkan dan memasarkan produk tertentu untuk mempromosikan produknya dengan cara-cara yang jujur dan faktual. Hal ini dilatar belakangi karena produk yang dipasarkan dewasa ini sangat beragam. Konsumen tidak memiliki pengetahuan yang spesifik manfaat, ciri, dan mutu produk. Terakhir, keselamatan konsumen. 1. Menghasilkan produk yang benar-benar aman digunakan. 2. Memberikan informasi yang lengkap tentang produk. 3. Memberikan petunjuk yang lengkap tentang cara-cara penggunaannya. 4. Menyampaikan informasi tentang pembatasan penggunaannya. Kelima, menjelaskan komposisi bahan yang digunakan dalam produk dan informasi lain. Selanjutnya yaitu contoh kasus hubungan bisnis dengan negara. Semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas tahun 2006 hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Brantas. Lumpur merubah benteng alam, jalan tol tidak berfungsi beberapa waktu, tergenangnya desa-desa di kecamatan atau kelurahan Prong Jabon. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa harus dievakuasi. Aktivitas pabrik-pabrik lain terpaksa berhenti beraktivitas dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Analisis dari kasus tersebut. Pada kasus tersebut dapat diketahui bahwa PT Lapindo Brantas telah menyalahi etika berbisnis. Dalam berbisnis, kita juga harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sekitar yang juga dapat menopang usaha bisnis tersebut. Seharusnya PT Lapindo Brantas sudah dapat memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan apabila melakukan pengeboran, karena ulah perusahaan tersebut banyak pihak yang dirugikan dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama perusahaan besar yang ingin membuat suatu usaha atau tindakan bagi perusahaannya, agar lebih memikirkan faktor lingkungan di sekitar wilayah yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.